Oke, saya akan jelaskan kembali untuk yang penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibiayakan. Saya langsung kasih contoh saja supaya jelas. Tahun 2019 saya bayar PBB misalnya sebesar 15 juta. Pajak bumi dan bangunan 15 juta. Ternyata hitungan kantor pajak itu salah, seharusnya bukan 15 juta tetapi hanya 5 juta, sehingga selisih 10 juta harus dikembalikan kepada saya ya. Kemudian di tahun 2020 saya mendapatkan pengembalian 10 juta tadi, kelebihan pembayaran PBB ya. Karena waktu saya membayar PBB sebesar 15 juta di tahun 2019 sudah dibiayakan, maka penerimaan kelebihan pembayaran pajak di tahun sekarang sebesar 10 juta itu harus dicatat sebagai penghasilan ya. Kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Berikutnya adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari perusahaan asuransi ke pemegang polis. Berikutnya royalti atau imbalan atas penggunaan hak, itu juga merupakan objek pajak. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ya. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, misalnya uang pensiunan gitu ya, yang dibayarkan rutin per bulan. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu. A dan B punya utang piutang, A kemudian membebaskan piutangnya B. Artinya, saya ulangi contohnya, A dan B itu ada transaksi utang piutang. A meminjamkan uang kepada B. Karena suatu hal, A membebaskan kepada B untuk tidak mengembalikan utangnya. Maka dari sisi pajak, tidak mengembalikan utang itu termasuk kelompok dari penghasilan. Artinya utang yang dibebaskan itu menjadi penghasilan ya. Selanjutnya, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selisih kurs mata uang asing apabila ini selisihnya laba maka akan menjadi objek pajak, tetapi kalau selisihnya rugi akan menjadi biaya. Saya kasih contoh, tanggal 1 bulan 10 saya ekspor barang, 1 bulan 10 2019 saya ekspor barang nilainya katakan 1 juta USD, 1 juta USD. Kurs saat itu adalah 15.000, sehingga saya mencatat piutang sebesar 15.000 kali 1 juta, itu 15 miliar. Kemudian pada saat dibayar ternyata kursnya naik, artinya 1 dolar kalau dulu 15.000, sekarang 1 dolar katakan di 15.100. Pada saat transaksi penjualan saya catat piutang dengan kurs 15.000, tetapi pada saat saya menerima pelunasan piutang kursnya menjadi 15.100, maka di situ ada keuntungan selisih kurs ya, 100 kali 1 juta, itulah keuntungan selisih kursnya. Tapi sebaliknya, apabila misalnya pada saat transaksi kurs yang berlaku 15.000, tetapi pada saat pelunasan ternyata hanya 14.800 misalnya, maka selisih 200 itu merupakan kerugian. Sekali lagi, keuntungan merupakan objek pajak dan kerugian itu boleh dibiayakan. Berikutnya yang merupakan objek pajak adalah premi asuransi. Kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya ya. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, dan penghasilan dari usaha yang berbasis syariah dan imbalan bunga.